Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes. Oke, semangat sekali, terima kasih ya. Sebelum dimulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa diikuti oleh kelas. Silakan. Siap, gerak. Gerak mulai. Gerak selesai. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini lancar ya. Ada Adinda Putri hadir. Kemudian Anissa Bella Hadir. Arelano Putrama Hadir. Bu Agusti hadir. Alhamdulillah hadir semua. Berarti sehat semua kan ya? Materi yang sebelumnya, materi yang minggu lalu. Kalau ada yang langsung angkat tangan, silakan. Ada yang ingat? Mbak Fitri? Ya. Apa materi minggu lalu? Mengenal topik dan gagasan utama. Mengenal topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Masih tetap di materi teks hasil teks laporan hasil observasi. Topik itu apa? Mbak Fitri bisa menjawab. Topik itu apa? Topik adalah inti dari tulisan. Isi dari tulisan. Isi atau inti dari tulisan ya. Inti dari bacaan. Inti dari apa yang dituangkan dalam bacaan itu. Intinya apa? Itu topiknya. Kemudian topik dan apa tadi? Gagasan utama. Topik dan gagasan utama. Gagasan utama apa Mbak? Ide yang akan dibahas misalnya dalam satu paragraf. Nah, harusnya sudah saya jelaskan ya. Menemukan data dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian di sini ada, sekarang kita hari ini belajar menganalisis teks laporan hasil observasi yang sudah jadi. Ada teks laporan hasil observasi yang saya bagi. Menganalisis. Sebelum ke situ kita pemahaman dulu. Pemahaman bermaknanya bagaimana? Setelah kalian belajar tentang teks laporan hasil observasi, kalian akan bisa seperti ini, memahami dan menjelaskan struktur. Nah, di sini menganalisis struktur, karena ini pembelajarannya hari ini kan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Kalian akan bisa memahami, menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi seperti itu ya. Saya bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya saya ada tangis saja. Saya sebutkan langsung pindah ya. Kelompok satu enaknya sebelah mana? Enaknya sebelah mana? Ayo sini. Oh situ, berarti tengah kelompok dua. Kelompok tiga, oke. Kelompok satu ada Anissa Bella. Yang saya sebut langsung pindah ya kalau memang belum di situ ya. Anissa Bella, Sri Wahyuni, kemudian Dina Ayunita, langsung pindah aja apa-apa. Ucap Ramudita dan Desi kan ya Bu? Ya iya, namanya juga lembar kerja, harus dikerjakan. Di sini nanti saya tuangkan ada teks laporan hasil observasi Bendi di Kota Padang judulnya. Ya, kemudian kalian kita ngapain Bu? Kita apa yang harus kita lakukan? Saya jelaskan dulu. Yang harus kamu lakukan pertama membacanya pasti ya, membaca teksnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Kemudian temukanlah struktur atau bagian-bagian teks. Yang nanti di sini tentang Bendi di Kota Padang. Judulnya ini, ya. Kemudian strukturnya kedua ada isi atau deskripsi bagian. Coba dibacakan salah satu apa deskripsi bagian. Ya silakan yang keras suaranya. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, membahas objek berarti yang dibahas tentang Bendi. Kemudian mengandung fakta. Seperti tadi, fakta berarti Bendi itu ada di mana? Ini judulnya sudah jelas. Bendi di Kota Padang. Faktanya itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya kalian cari nanti di teksnya ya. Fakta. Silakan. Ini diskusi, silakan diskusikan
diskusi umum. Ditulis dulu apa nama kelompoknya ya, saya jelaskan. Mana yang masuk deskripsi bagian, mana yang masuk simpulan. Oke, silakan ditulis dulu. Masa mau diskusi ya. Ini tetap saya tampilkan, mungkin kurang jelas bisa dibaca lagi di layar ya. Kalau sudah selesai menulis nama anggota kelompok, sudah selesai. Kalau sudah selesai silakan didiskusikan atau dibaca dulu, dibaca dulu teksnya, dibaca bareng-bareng, dibaca dulu teksnya. Tidak tahunya nggak boleh berdiri sebentar kan penting. Kalau menjawab berarti harus diperhatikan juga tanda bacanya, tahu titiknya, komanya di mana, atau titik duanya, ya. Duduknya yang cari. Nah, seperti itu. Pembelajaran kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini berdoa dulu seperti biasanya berdoa dulu. Setelah silakan untuk memilih berdoa. Harimu. Siap gerak. Berdoa mulai. Doa besar. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Silakan boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini atau pagi ini kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini bisa lancar sampai akhir nanti, sampai saya selesai. Silakan dipimpin doa. Siap gerak. Gerak mulai. Gerak sebentar. Terus suaranya laki-laki suaranya. Mama mana? Ada surat izinnya? Ada surat izinnya? Mana ya? Bisa dicari nanti ya temannya ya. Jadi sebelumnya saya mau bertanya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi yang berapa? 3. Ya. Masih ingat? Siapa yang ingat ya? Silakan angkat tangan. Apa saja itu ya? Ayo apa saja? Apa saja? Silakan. Yang tinggi kalau angkat tangan. Ya. Tapi dia menteri silakan. Apa saja? Bukan strukturnya. Ada 3 namanya. Oke, silakan. Strukturnya. Pembuka atau definisi umum, isi atau deskripsi bagian, penutup atau simpulan. Nah, itu 3 struktur teks laporan hasil observasi. Untuk LKPD yang kita kerjakan, kalian kerjakan di bawah. Bawah. Nomor 1 sudah selesai. Nomor 2 sudah. Nomor 3
Oke, kelompok 3 boleh dilanjutkan sekarang langsung ya. Kemudian sambil dipersiapkan siapa nanti yang presentasi, karena setelah kelompok 3 selesai nanti ada presentasi per kelompok atau perwakilan dari kelompok, saya 2 orang Bapak. Gitu ya, silakan didiskusikan juga. Nanti setelah kelompok 3 selesai, kita urut aja ya dari kelompok 1 yang maju dulu ya. Kita urut kelompok, kemudian setelah dibacakan presentasinya, hasil kerjaannya, ada tanggapan dari 2 kelompok lain, ditulis di paling bagian belakang. Hasil tanggapan yang dari kelompok lain ditulis di bagian belakang KPG aja ya, di situ ya. Bisa ya, ngerti ya? Silakan didiskusikan dulu. Presentasinya dari kelompok 1, silakan maju. Siapa yang mewakili? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silaini dan saya Aksabula. Pada kesempatan hari ini, kami dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teks laporan hasil observasi BNI di Kota Padang. Bagian teks 1. Pembuka atau definisi umum sebagai salah satu alat transportasi tradisional yang ada di Kota Padang. BNI masih bertahan hingga kini. Transportasi publik yang ditarik oleh kuda ini di daerah lain dikenal dengan sebutan delman atau andong. BNI sudah ada sejak lama di Kota Padang. Isi atau deskripsi bagian A. Saat ini BNI hanya digunakan sebagai alat transportasi jarak dekat di Kota Padang. B. Selain itu, BNI juga bisa digunakan oleh wisatawan untuk menyusuri tempat wisata di Kota Padang. Tutup atau simpulan, BNI menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Alat transportasi tradisional ini masih eksis sampai sekarang. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3. Ini kelompok 1 sudah selesai membacakan hasil diskusinya. Dari kelompok berapa dulu mau menanggapi, ada yang mau menanggapi silakan angkat tangan langsung ya. Silakan kelompok 2 ya, didengarkan ya. Yang keras suaranya yang keras suaranya. Menurut saya, bagian tertutup atau simpulan itu masih kurang tepat dan terlalu singkat yang lebih tepatnya yaitu demikian menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Oleh karena itu, BNI masih tetap eksis sampai sekarang. Ya, terima kasih untuk hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran seperti biasa kita berdoa. Silakan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akhiri. Sebelumnya kita ketemu lagi pembelajaran berikutnya.